Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Faizi Putrafua dari kelas Statis IPS C semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul Distorsi Informasi yang dialami peserta didik MAN 2 Ponorogo pada mata pelajaran sejarah dalam pembelajaran daring. Nah, artikel ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Kontemporer dengan dosen pengampu Ibu Khairun Nikmah. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait pendahuluan, di mana pertumbuhan era membawa akibat berupa pergantian yang sangat besar terhadap seluruh sektor serta aspek kehidupan masyarakat. Nah, itu juga secara menyeluruh maupun dan bergerak secara signifikan. Di sini utamanya terhadap sektor teknologi, data serta komunikasi. Pergantian yang terjadi di era industri mengarah pada masa Information Communication and Technology atau ICT berakibat pada orientasi warga berupa pergantian kebutuhan, tingkat pengetahuan, serta kemudahan akses data. Pembahasan dalam konteks pembelajaran era saat ini, pengetahuan atau pusat pembelajaran tidak lagi didominasi oleh seorang guru, melainkan siswa yang mampu memanfaatkan kemudahan akses data serta pengetahuan dengan mudah. Maka dapat secara mudah memperoleh ilmu-ilmu baru yang dapat dikembangkan secara mandiri atau dengan pengawasan seorang guru. Terdapat berbagai macam data yang terupload di seluruh dunia yang dapat diakses oleh user atau pengguna media kapanpun dan dimanapun hanya dengan bermodalkan alat komunikasi berupa smartphone dan laptop serta paket data internet. Nah, pembahasan mengenai akses data memunculkan berbagai kontradiksi yang muncul di kalangan masyarakat, yaitu dalam suatu kondisi suatu masyarakat yang mengalami kebanjiran data yang banyak pilihannya, namun di sisi lain muncul suatu kesusahan warga untuk menyaring atau memfilter dan mengolah data yang diterima. Hal tersebutlah yang menimbulkan terjadinya fenomena distorsi informasi. Pendidikan sejarah dapat dimaknai sebagai sebuah kajian bidang ilmu yang mempunyai tujuan agar setiap individu peserta didik dapat membangun pemahaman tentang berartinya sebuah waktu serta tempat yang di dalamnya juga mengandung suatu proses dari masa lampau atau suatu evaluasi yang terjadi secara bertahap. Melihat pentingnya pembelajaran sejarah bagi peserta didik maupun semua kalangan anggota masyarakat, tentunya validitas atau keakuratan serta kebenaran data menjadi hal yang harus diutamakan. Tujuannya yaitu agar tidak adanya kontradiksi terkait persepsi tentang pemahaman sejarah. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan membahas tentang salah satu SMA atau MA yang menerapkan proses pembelajaran secara daring dan terdapat distorsi informasi dalam mata pembelajaran sejarahnya, yaitu di MAN 2 Ponorogo yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 381, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Untuk metode penelitian, peneliti mempunyai sifat deskriptif dengan bentuk pengumpulan data berupa studi literatur serta melalui wawancara. Pengambilan sumber referensi juga disesuaikan atau mempunyai suatu keterkaitan dengan gejala yang sedang dikaji, yaitu distorsi informasi yang dialami peserta didik MAN 2 Ponorogo dalam proses pembelajaran dalam jaringan atau online yang sedang dilakukan karena efek masa pandemi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode wawancara secara daring atau online. Dalam hal ini peneliti mewawancarai secara daring melalui via WhatsApp dua siswa jurusan IPS serta salah satu guru pengampu mata pelajaran sejarah di MAN 2 Ponorogo. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, serta fenomena yang hadir selama proses penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi berkaitan dengan distorsi informasi yang dialami peserta didik MAN 2 Ponorogo. Nah, hasil dan pembahasan. Kondisi distorsi informasi menimbulkan salah satu akibat besar, yaitu timbulnya keadaan di mana seorang memiliki tingkat pemahaman atau uraian terhadap data yang rendah sehingga akan menimbulkan potensi tersesat di tengah banyaknya data yang ada. Permasalahan distorsi data kerap diisyarati dengan cenderung sulitnya membedakan terhadap data-data yang valid ataupun tidak, yang sesuai ataupun yang terlalu berlebihan.
Jika siswa sejak dini tidak dibekali berkaitan dengan kompetensi dan tata cara berhubungan dengan teknologi komunikasi di masa ICT, maka potensi kesempatan siswa untuk tersesat di tengah arus informasi akan menjadi besar. Oleh sebab itu, butuh pembekalan dan pengarahan untuk pendidik serta peserta didiknya mengenai kompetensi berhubungan dengan data di era ICT. Di antara kompetensi di masa ICT merupakan bagaimana seorang pendidik ataupun partisipan, yaitu dalam artian ini peserta didik, senantiasa kritis terhadap seluruh data yang diperoleh ataupun data atau informasi yang tiba tanpa dicari. Jika dihubungkan dalam ranah pembelajaran, ada sebutan validasi data atau informasi. Tujuan dari kegiatan validasi data ialah untuk membenarkan kalau informasi serta pengetahuan yang didapat tidak cuma benar, tetapi juga utuh atau tidak sepotong-potong dan sesuai dengan konteks yang diinginkan. Masa kemudahan memakai internet salah satunya dimulai oleh timbulnya search engine pada tahun 1997. Setelah itu diiringi oleh maraknya kemunculan berbagai web pada akhir tahun 1990-an serta kemunculan Wikipedia pada tahun 2001 dan disempurnakan kembali oleh kemunculan Learning Management System Model pada tahun 2002. Dengan kemunculan Moodle pada dini 2002-an membagikan fakta kalau pada dekade tersebut telah dimulainya konsep pendidikan berbasis online. Pembelajaran sejarah berperan untuk menyadarkan partisipan didik atau peserta didik hendak terdapatnya proses pergantian serta pertumbuhan warga dalam ukuran waktu dan buat membangun perspektif dan pemahaman sejarah dalam menciptakan, menguasai serta menerangkan jati diri bangsa di masa kemudian. Kedudukan berarti pendidikan sejarah bukan cuma sebagai proses transfer ilham, namun juga proses pendewasaan peserta didik agar mampu menguasai bukti diri, jati diri serta karakter bangsa melalui uraian terhadap kajian sejarah. Bagaimana kusar tujuan pendidikan sejarah merupakan selaku berikut. Yang pertama, meningkatkan uraian tentang diri sendiri. Yang kedua, membagikan cerminan yang pas tentang konsep waktu, ruang serta masyarakat. Yang ketiga, membuat partisipan atau peserta didik sanggup mengevaluasi diri serta hasil yang dicapai generasinya. Dan yang keempat, mengarahkan toleransi serta memperluas cakrawala intelektualitasnya. Untuk hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya distorsi informasi yang dialami oleh siswa maupun guru dalam mata pelajaran sejarah di Madura Ponorogo pada pembelajaran daring adalah disebabkan belum adanya upaya pembimbingan yang mendasar terkait sumber-sumber belajar yang seharusnya maupun tidak seharusnya digunakan oleh peserta didik. Contohnya larangan pengaksesan sumber seperti www.blogspot.com dan lain sebagainya sifatnya opini dan belum bisa dipertanggungjawabkan validitasnya. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.